Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembahasan atau apa yang kita akan pelajari hari ini, marilah kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua masih bisa membahas ilmu yang akan kita bahas nanti. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran atau kelanjutan dari pelajaran tentang sholat. Kemarin, jika ada orang yang tidak sholat, maka orang tersebut dihukumi kafir. Sekarang, hukum sholat itu adalah fardu, sangat wajib. Berarti orang yang tidak melaksanakan sholat, ia akan berdosa dan dihukumi kafir. Apakah beda sholat yang kita lakukan sendiri dan kita lakukan berjamaah? Jelas itu bedanya adalah kalau kita sendiri ya tidak ada makmumnya, tapi kalau kita berjamaah ya pasti ada makmumnya. Yang kita maksud kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang pahalanya. Apakah sama teman-teman pahalanya sholat sendirian dan sholat berjamaah? Mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Sholat berjamaah itu pahalanya bisa mencapai 27 derajat. Dan kalau seseorang sholat sendirian, maka pahalanya cuma 1. Kalau orang yang berjamaah itu bisa sampai 20 derajat. Karena Nabi Muhammad SAW qala Rasulullah SAW anal jama'ata tafdulu alal mufridi bisab'i wa isrina darajatan. Sekali lagi teman-teman, Rasulullah SAW pernah bersabda, anal jama'ata tahdulu alal mufridi bisab'in wa isrina darajatan. Yang artinya teman-teman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
pernah bersabda, sesungguhnya sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi sholat sendirian dan sholat berjamaah itu pahalanya berbeda, teman-teman. Pahalanya berjarak 27 derajat. Maka dari itu, ayo kita berjamaah, teman-teman. Dan banyak sekali, teman-teman, fadilah-fadilah dari sholat berjamaah. Salah satunya yaitu kita akan mempunyai banyak teman, kita bisa saling bersosialisasi dengan tetangga kita. Beda lagi kalau kita sholat sendirian di rumah, maka para tetangga kita akan menyangka bahwa kita itu mungkin biasanya dikucilkan karena sholat kok sendirian. Padahal kita adalah makhluk sosial, makhluk yang butuh berteman, makhluk yang butuh bertetangga. Maka dari itu, sangojinya seharusnya mari kita berangkat ke masjid atau musola-musola terdekat. Ayolah, jangan sampai kita tidak sholat. Lebih baik lagi, teman-teman, kita sholatnya berjamaah. Itu pahalanya sangat banyak sekali, yaitu jaraknya 20 derajat atau 27 derajat. Apalagi ya pahala dari sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda lagi. Ini ada sabda lagi, teman-teman, tentang fadilahnya sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka baginya 5 macam atau 5 hadiah. Apa saja gitu, teman-teman? Yang pertama yaitu dia tidak ditimpa kefakiran di dunia. Yang kedua, Allah membebaskan dia dari siksa kubur. Yang ketiga, dia akan menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Nomor 4, dia akan bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim laksana kilat yang menyambar. Hadiah yang nomor 5, Allah akan memasukkan dia di surga
tanpa hisab dan tanpa siksa. Maka dari itu teman-teman, ayo kita bersama-sama pergi ke masjid atau musola-musola terdekat untuk melaksanakan jamaah ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak sekali pahala-pahala dari sholat berjamaah yang akan kita bahas. Yang penting kita semua harus mematuhi perintah agar kita selalu menjaga yang namanya protokol kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan kita agar selalu bisa sholat berjamaah. Jangan lupa, kita itu cuma makhluk biasa yang tidak bisa, kemungkinan besar kita juga akan bisa sakit. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa sholat berjamaah. Syukur-syukur besok kita akan meninggal dalam keadaan. Sekarang apakah tidak boleh mas sholat berjamaah itu di rumah saja? Karena ada beberapa hal yang memungkinkan kita tidak bisa sholat di masjid atau musola. Jawabannya boleh mas bro, kita sholat berjamaah di rumah. Yang penting yang pertama, imamnya laki-laki, dan laki-laki tersebut laki-laki yang fasih dalam bacaannya, baligh, fasih, laki-laki. Boleh juga imamnya itu perempuan dengan syarat makmumnya juga perempuan. Kita tidak apa-apa sholat di rumah dengan keluarga kita dengan sholat berjamaah, itu nggak apa-apa. Tapi yang lebih baik kita sholat jamaahnya di masjid dan musola-musola terdekat, karena kita harus memakmurkan masjid. Nanti mungkin suatu hari kita akan membahas ini tentang pahala memakmurkan masjid. Sebenarnya banyak sekali, salah satunya masjid itu adalah tempat ibadah yang suci dan tempat yang agung. Itu teman-teman, mari kita melakukan sholat berjamaah bersama-sama. Tidak ada yang melarang kita sholat berjamaah di rumah, tapi
Lebih baiknya mari kita bersama-sama berbondong-bondong. Kita, sekali lagi, kita adalah makhluk sosial yang butuh bertetangga. Jika kita tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga kita, mungkin kita akan dirasakan sebagai orang yang sombong lah, atau orang yang tidak mau bergaul. Sekali lagi ya teman-teman, saya mengajak kalian untuk sholat berjamaah. Rugi sekali loh bagi kita yang tidak mau sholat berjamaah. Ya memang sholat sendirian itu boleh-boleh saja, tapi apakah kita bisa untuk meyakinkan kalau kita sholat sendirian itu diterima oleh Allah SWT? Kalau kita sholat berjamaah itu sudah ada jaminan untuk diterimanya sholat kita. Teman-teman, kita harus sholat 5 waktu ya teman-teman. Jangan sampai ketika kita meninggalkannya. Mari teman-teman, kita sholat 5 waktu dengan berjamaah. Mungkin ada salah satu waktu yang kita sulit sekali untuk melaksanakannya berjamaah. Sholat sendirian saja itu mungkin sulit, apalagi berjamaah. Sholat apakah itu teman-teman? Sholat di waktu subuh. Tapi teman-teman, kalau kita sebelum tidur berdoa kepada Allah SWT dan tidur kita niati sebagai ibadah, dan kita ketika sudah bangun, ketika mendengar adzan, kita berniat untuk sholat subuh, insya Allah kita akan mudah sekali sholat subuh. Sulit itu bagi orang yang belum terbiasa, tapi orang yang sudah terbiasa bangun sholat di waktu subuh, maka tidak ada kesulitan baginya, karena ia sudah terbiasa dengan sholat subuh. Seperti halnya orang yang bekerja keras, jika ia terbiasa dengan pekerjaan keras, maka ia akan mudah sekali mengerjakan pekerjaan keras. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah bekerja keras lalu diberi pekerjaan yang keras, maka orang itu akan merasa capek, sulit, dan merasa malas. Teman-teman, mungkin
dari kita ada yang masih bertanya, kenapa sih kok kita sulit sekali bangun di sholat subuh, padahal kita sudah sangat sekali berniat untuk sholat subuh. Kita selalu bangun kesiangan. Apa ya masalahnya? Masalahnya adalah teman-teman, kita yang pertama ketika tidur kita tidak dalam keadaan suci. Mungkin kalian belum berwudu, maka teman-teman, sebelum kita melakukan tidur, kita harus berwudu dulu. Selain berwudu, kita harus berdoa kepada Allah, semoga kita dapat bangun untuk sholat subuh. Itu adalah ikhtiar batinnya. Kalau ikhtiar dohirnya, kita pasang alarm yang keras agar kita bisa terbangun pada waktu subuh. Tapi orang-orang yang biasanya bangun di waktu subuh tapi kok tidur lagi, maka orang itu matanya dikencingi oleh setan. Dan orang yang tidur pulas sampai tidak tahu waktu subuh, tidak mendengar suara adzan, orang tersebut itu telinganya dikencingi setan. Itu teman-teman, orang yang ketika subuh kok tidak mendengar adzan subuh, biasanya telinganya itu dikencingi oleh setan. Dan orang yang sudah bangun di waktu subuh lalu tidur lagi, itu matanya dikencingi setan. Maka dari itu teman-teman, himbauan saya tadi, sebelum kita tidur kita berwudu dahulu agar kita selalu dijaga malaikat muqarrabin, malaikat yang menjaga kita. Dan jangan lupa berdoa dan nyalakan alarm yang keras. Yang paling terpenting adalah kita berniat sungguh-sungguh ingin bangun sholat subuh. Pasti Allah akan menunjukkan kepada jalan yang baik. Itu pasti Allah akan menolong seseorang hambanya yang ingin menuju kepada jalan kebaikan. Teman-teman, mungkin ini dulu apa yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, seperti biasanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya adalah manusia biasa yang banyak sekali dosa. Jika ada
kesalahan dari perbuatan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi kalian yang belum paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.